Istri merasa karena dia cari uang, jadi dia merasa punya kuasa. Bapak merasa tidak diakui. Cut! Uang. Oke, roll in. Hai Mami, kenalin aku Amina. Aku salah satu top creator Shopee dari Pontianak. Dan kenalin suami aku. Oke, perkenalkan aku Bima. Aku suaminya dari Amina sebagai manajer dari belakangnya Amina. Nah, kalau kalian pernah lihat live atau belanja di live ini, nah ini kami itu adalah di balik layarnya. Tapi kalau aku pribadi, aku juga sering live ya, jadi juga sebagai ujung tombak juga nih ceritanya. Nah, nih ada narator aku yang mau tanya-tanya nih. Yuk, coba boleh. Pertanyaannya apa aja nih? Ya. Cap. Nah, kakak sama abang kan sebagai kreator nih, konten kreator. Kan sekarang kan lagi banyak banget konten kreator perempuan yang diselingkuhin sama suaminya. Wah. Menurut kakak sama abang tuh tanggapannya kayak gimana? Siapa Oke. dulu nih? Duluan, istri dulu. Ayo. Kenapa suaminya selingkuh ya? Kenapa bisa terjadi masalah itu? Coba Karena kalau menurut kamu. aku, kalau misalkan cewek itu jadi pencari nafkah utama, kenapa itu suaminya selingkuh? Karena menurut aku insecure sih, kayak kurang percaya diri sih. Jadi dia mencari pengakuan dari pihak-pihak lain. Karena si perempuannya ini mungkin merasa tidak diakui ya suaminya sebagai suami ya, kayak gitu. Jadi dia merasa insecure, makanya dia butuh pengakuan di tempat lain gitu. Terus rata-rata kalau cewek pekerja itu biasanya tuh keras banget dan juga susah banget untuk diatur dan di-handle-nya, dan tidak bisa menjadi apa yang diharapkan suami karena dia mempunyai pemikiran sendiri, terus dia juga independen sendiri, punya ide sendiri, terus dia juga mandiri banget gitu. Jadi selain merasa tidak diakui, selain merasa insecure, nah dari sisi ceweknya tuh juga biasanya sulit banget untuk diatur dan dikendalikan dan menjadi tidak sesuai dengan harapan yang si suami. Apakah relate? Oke. Nih, kalau dari sudut pandang sebagai suami satu, istri benar, dia merasa karena dia cari uang, jadi dia merasa punya kuasa. Satu, biasanya kayak gitu. Jadinya, Maksudnya tidak begitu. jadi, jadi bisa jadi dia merasa, oh aku cari uang nih. Dia kan tidak cari uang kayak gitu. Jadi aku berhak untuk menyuruh dia apapun. Nah, itu mungkin yang dirasakan sebagai suami itu satu. Yang kedua mungkin adalah tidak adanya tidak ada laginya seperti jabatan kepala rumah tangga seperti itu menurutku. Karena apa? Karena istrinya merasa oh dia udah cari uang apa segala macem, jadi suaminya ya udah kamu nurut aja, kamu ngikut aja alurnya apa segala macem. Ya, jadi jatuhnya adalah wibawanya hilang. Ya kan, Seperti itu. insecure kan dia karena tidak merasa Benar, diakui. bisa jadi seperti itu. Bapak merasa tidak diakui? Nah, dari sudut pandang kakak sebagai perempuan, Serius ya gimana? kalau udah diselingkuhin, Itu ulangi lah, masa begitu. kalau misalnya udah diselingkuhin nih, misalnya kayak Dilan, amit-amit lah ya. Menurut kakak gimana cara mengembalikan kepercayaan kakak gitu loh? Sekalian aja lampunya dijatuhin. Udah selesai lah kan podcastnya sampai di situ. Udah kan? Lah gitu aja. Gitu. Susah. Tidak ada tanggapan. Jadi jawabannya apa? Tidak ada tanggapan. Ayo jawabannya apa? Oh, ini harus dijawab. Jadi jawab biar orang tahu sudut pandangnya dari kamu tuh apa. Lah, kami kayak wanita gitu. independen bisa cari uang sendiri. Ngapain kita mempertahankan laki-laki? Tidak ada gunanya, tidak ada fungsi. Cut. Uang. Kita bisa cari manajer yang lebih bagus. Pasti. Tenang aja, manajer banyak. Bisa diganti. Oke bang, nah ini pertanyaan menarik nih. Nah, pasti kakak relate. Kenapa abang sampai sekarang nggak selingkuh? Oke. Oke, mungkin pertanyaannya ini pertama jawabannya satu. Karena kita punya iman. Satu ya. Itu yang paling harus dijaga. Kita punya iman. Karena apa? Beneran loh. Nih, kita gini, kalau kita nggak mikirin agama, kalau misal kita merasa udah nggak dihargai apa segala macam, bener. Pasti ujung-ujungnya cari pelampiasan lain, orang lain yang
lebih apa ya? Lebih peduli seperti itu. Tapi kalau kita Apa kamu punya bilang iman, lebih cantik? enggak lebih peduli. Makanya kita harus punya iman. Kenapa? Karena kalau sampai selingkuh apa segala macam, semuanya bakalan seret dari rezeki, dari selain rezeki, kehidupan apa segala macam pasti semuanya seret, dipersulit semuanya. Kayak gitu. Oke? Nah, pertanyaan terakhir, tips dari kakak dan abang, gimana sih supaya tetap langgeng gitu? Oke, duluan. Oke, siapa nih? Aku nih. Jadi, kalau menurutku tips biar tetap langgeng, yang pertama adalah komunikasi. Sering-sering untuk tukar pikiran apa segala macam. Karena apa? Kadang salah satu orang mungkin penat, satu mungkin dari sebagai istri yang cari kerja, yang kerja, dia pasti penat di pikirannya apa segala macam. Dari suami mungkin kalau harus tukar pikiran, dia mungkin lebih penat, misalkan banyak kerjaan di belakang layar apa segala macam kayak gitu. Yang kedua mungkin harus punya hobi masing-masing kayak gitu. Karena apa? Jadi kita punya pelampiasan untuk hobi yang lebih sehat, lebih positif kayak gitu. Apalagi kalau hobinya bisa barengan. Itu dari aku. Dari kamu gimana? Yang penting itu saling sadar diri. Yang pertama itu, jadi sebagai suami juga tetap harus sadar diri. Posisinya istri udah nggak mungkin bisa kayak dulu lagi, nggak mungkin udah harus melayani apa segala macam, udah pasti beda porsinya. Terus sebagai istri juga tahu diri. Kenapa tahu diri? Ini itu rezeki bukan cuman rezeki istri aja, tapi rezeki satu keluarga. Jadi jangan sampai semena-mena ataupun kayak terlalu egois dan juga antagonis gitu sih menurut aku. Dan yang paling penting adalah itu penting banget. Jadi harus banget kalian sebisa mungkin, sesering mungkin itu Oke, sudah kita tutup untuk podcast hari ini. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Bye-bye. Tip akhirnya. Aduh, kata ya titit. titit.